Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Betty Situmorang dari kelas 11 di I1 dan pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations adalah organisasi internasional yang didirikan untuk mendorong kerjasama internasional dan merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang telah gagal mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua dan dibubarkan pada tahun 1946. PBB dibentuk pada 24 Oktober 1946 atas ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap yaitu Prancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Piagam PBB. Piagam PBB atau Charter of United Nations adalah sebuah perjanjian konstituen yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh ke-50 anggota asli PBB. Dan piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya. PBB terdiri dari sebuah pembuka atau preambul yang secara garis besar disusun mengikuti preambel Konstitusi AS dan kumpulan pasal yang dibagi ke dalam 19 bab. Adapun pengaruh piagam PBB terhadap kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda, yang kedua turut serta membantu Indonesia dalam upaya mengembalikan Irian Barat, dan yang ketiga turut serta memperbaiki kondisi anak-anak di Indonesia, dan PBB bersama WHO juga turut serta dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia. Isi piagam PBB yang pertama, pembukaan piagam PBB. Pembukaan piagam PBB terdiri dari 4 poin dan dapat dilihat pada slide. Selain itu, PBB memiliki 19 bab dan juga dapat dilihat di dalam slide berikut. Tujuan dan peran PBB. Adapun tujuan PBB yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia, yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa, yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan, dan yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama, dan yang kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan. Peran PBB. Adapun peran PBB yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang kedua, melindungi hak asasi manusia, dan yang ketiga, memberikan bantuan kemanusiaan. Negara-negara yang bergabung dalam PBB. Adapun beberapa negara-negara yang bergabung dalam PBB yaitu yang pertama Prancis, India, Indonesia, Iran, Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Utara, Vietnam, Kanada, dan lain sebagainya. Berapa organisasi yang berada di bawah naungan PBB? Yang pertama UNICEF adalah organisasi yang mendedikasikan diri untuk kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan anak-anak. Yang kedua UNESCO adalah organisasi yang mendukung perdamaian dan keamanan dunia dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, iptek, HAM, dan lain-lain. IMF adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional dan dibentuk untuk mendorong terciptanya peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif. Yang keempat, WHO adalah organisasi yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional yang bertujuan agar semua orang dapat mencapai tingkat kesehatan yang maksimal. Dampak positif didirikannya PBB. Yang pertama, perdamaian dan keamanan di setiap negara terjamin. Yang kedua, menjadi pusat bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, mendukung mempromosikan demokrasi, HAM, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Dan yang keempat, terjalin kerjasama internasional dalam segala bidang pembangunan. Dampak negatif didirikannya PBB. Yang pertama, kemungkinan kurangnya keadilan karena hak veto. Yang kedua, kurangnya ketegasan dalam menyikapi permasalahan khususnya perang antar negara. Dan yang ketiga, adanya negara-negara tertentu yang ingin mendominasi sehingga terjadi perpecahan dengan negara lain. Sekian materi tentang PBB. Terima kasih.